Halo guys, welcome to Tech Some Talks with your host Rovolin John. Dan kita hari ini sudah kedatangan salah satu narasumber, salah satu expert yang saya pribadi cukup kagumi. Beliau juga seorang expert di Techsomco. Kita sambut sekarang Pak Edi Sugito. Pak Edi, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Edi sehat ya? Yes, sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Pak Edi, Ya. sebelum kita mau membahas tentang pembahasan di episode yang kedua ini, Yep. Kita mau membahas tentang SPT atau surat pemberitahuan unifikasi ya Pak. Ya, betul. Nah, pasti teman-teman semua di sini yang menonton podcast ini tentunya pengen tahu dulu dong, Pak Edi dulu masa kecilnya seperti apa, lalu kuliah di mana, dan sekarang aktivitas ataupun kegiatannya selain di Techsomco itu kira-kira seperti apa? Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi masa kecil saya dulu kecil, waktu kecil Mas. Nah, dulu sebetulnya saya itu punya cita-cita yang mungkin keluar dari koridor ya. Jadi cita-cita saya itu dulu sekolah itu pas SMP-nya itu pengen jadi guru biologi Mas. Oke, Iya. menarik nih. Nah itu. Kenapa tuh Tapi Pak? nggak tahu sekarang malah jauh dari biologi. Gitu. Tapi itu saya syukuri karena pada prinsipnya itu kadang rencana kita itu belum tentu yang terbaik. Setuju, Nah, setuju gitu. Pak. Jadi ya akhirnya mau tidak mau ternyata rencana saya itu di ke dunia perpajakan ya. Jadi Oke. kurang lebih Oke. sejak 2011 saya sudah coba berkecimpung di hal-hal perpajakan lah. Oke. Jadi pengajar, jadi tukang ngisi SPT. Gitu. Expert ya teman-teman ya, expert ya bukan tukang ya. Expert di perpajakan. Oke. Ya itu mungkin sekilas dari saya gitu. Oke. Kalau kuliahnya di mana, Pak Edi? Dulu sempat kuliah di mana, Pak? Saya sempat kuliah di daerah Tangerang Selatan ya sekarang. Oke. Tangerang Selatan, kemudian di Jakarta di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Oke. Kemudian terakhir di Rawamangun. Nah, mungkin udah bisa ditebak ya Rawamangun. Jadi terakhirnya di Rawamangun ya, Pak ya? Ya, di Rawamangun. Karena Tapi bukan di terminal ya. Karena gelarnya cukup banyak ya, Pak Edi ini gelarnya saya lihat cukup banyak ya, ada SEBKP, Nah, CFA itu dan iya sebagainya Mas. macamnya. Jadi saya itu kebetulan juga sebagai dosen tidak tetap di salah satu perguruan tinggi gitu. Oke. NIDK ya istilahnya. Jadi kadang sebagai dosen tuh butuh gelar yang panjang gitu. Nah, gitu. Jadi gelar panjang ini jadi kalau pas bimbingan gitu ya kadang tanda tangan di keren tuh kayaknya. Tapi itu biasanya buat di dalam kampusnya tugas ya, Pak? akhir atau Iya, skripsi. iya. Oke. Iya. Pak Edi, kita hari ini mau membahas tentang SPT, Ya. secara khusus tentang SPT, tentang unifikasi. Siap. Nah, mungkin boleh berikan dulu kami sedikit Mhm. informasi atau pemahaman tentang SPT itu sebenarnya apa sih, Pak? Oh ya, SPT. Jadi SPT itu surat pemberitahuan ya. Jadi Oke. kepanjangan itu surat pemberitahuan. Tapi nggak ada tahunan ya sebenarnya. Kadang T-nya itu bukan tahunan, ini yang perlu kita garis bawahi. Gitu Betul. ya. Surat pemberitahuan itu. Surat kepanjangannya. pemberitahuan. Karena banyak yang salah kaprah ya. Dikira Jadi, T-nya tahunan gitu T-nya ya. tahunan, Gitu. sementara kalau dari pengertiannya sendiri surat pemberitahuan. Ya, betul. Jadi SPT itu surat pemberitahuan. Betul. Nah, yang di situ wajib diberitahuin atau dilaporin ya nanti istilahnya kalau di pajak kita nyebutnya harus dilaporkan atau disampaikan. Siap. Ketika kita sudah menjadi wajib pajak. Oke. Nah, itu yang penting itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita bukan wajib pajak, tidak wajib untuk lapor SPT itu sendiri gitu. Oke. Nah, pertanyaannya itu biasa begini, apakah saya Mas Rovo ini wajib pajak atau bukan? Oke. Gitu. Nah, itu Oke. kan. Nah, teman-teman mungkin wajib pajak atau bukan. Nah, karena yang di sini tuh wajib pajak itu bisa dipastikan berbeda dengan yang disebut subjek pajak. Ya. Nah, Oke. itu dia. Jadi undang-undang kita itu mengatakan untuk disebut menjadi wajib pajak itu harus memenuhi 2 unsur. Apa aja itu, Pak? Nah, itu unsurnya itu unsur atau syaratnya itu syarat subjektif dan syarat objektif. Oke. Nah, Oke. gitu. Kalau syarat subjektif mungkin itu kita udah memenuhi syarat nih Mas ya. Karena ada gitu ya, subjek itu ada gitu. Betul. Gitu. Nah, tapi ada beberapa batasan tertentu yang mengatur di pajak secara detail itu syarat secara subjektif itu pun ada ketentuannya lebih lanjut. Ada pengaturannya. Jadi contohnya untuk orang pribadi itu kalau kayak kita ini orang pribadi ya. Ya, Ini kita orang sebagai pajak pribadi. orang pribadi. Itu apabila kita tuh sudah dewasa gitu. Batasan dewasanya apa, Pak? Mimpi kali ya. Oh bukan.
Bukannya teman-teman, Bukan. batasan Bukan mimpi dewasanya ya. tetap ada di undang-undang. Ya, jadi salah satu yang perlu diingat di pajak itu semuanya itu keluar di pajak itu berdasarkan aturan. Peraturan. Peraturan, betul, peraturan. Jadi bukan mimpi gitu ya. Bukan mimpi ya, Bukan Pak. itu. Nah, jadi di sini di regulasinya itu dewasa itu kalau di aturan pajaknya itu sudah berumur di atas 18 tahun. Oke. Jadi bukan 17 plus ya. Jadi Oke. agak beda kalau film kan 17 plus ya. Nah, gitu. Dan di kitab undang-undang hukum perdata juga batasan dewasanya berbeda. Oh, berbeda ya? Berbeda. Kalau di KUH perdata kan 21 tahun. Oke, Kalau di perpajakan kan 18 tahun. 18 plus. 18 tahun ya, Pak. 18 plus. Atau Oke. sudah pernah menikah nih. Atau sudah pernah menikah. Nah. Oke. Nah, tapi ini saya jadi ingat. Ternyata undang-undang pernikahan kita kemarin tuh baru aja ada perubahan loh, Mas. Oke. Jadi dulu kan kita boleh nikah 16 plus ya. Di undang-undang perkawinan. Perkawinan. Ya, oke. Bukan undang-undang pernikahan, sorry, undang-undang perkawinan. Nah, ya itu. Bahasa di dalam undang-undang itu perkawinan bukan pernikahan. Nah, betul. Nah, jadi 16 plus. Mhm. Kemudian sekarang berubah tahun 2000 berapa? 19 atau 20 kemarin? Oke. Itu menjadi 19 plus. Oke. Jadi Oke. bisa dipastikan sekarang yang menikah pasti sudah dewasa. Sudah menurut dewasa menurut. sudah jadi subjek pajak menurut undang-undang pajak Oke. gitu. Oke. Kalau dulu kan karena boleh menikah di atas 16 tahun, Mhm. sehingga ada kita orang pribadi berumur 17 tahun itu sudah bisa disebut memenuhi syarat subjektif karena dia Betul. udah pernah menikah Betul. gitu. Oke. Itu syarat subjektif kurang lebih singkatnya gitu. Itu untuk orang ya, karena wajib pajak nanti kita kenal dari orang pribadi badan gitu. Oke. Nah, atau yang berusaha. Nah, berbeda halnya dengan yang melakukan usaha, ya itu bisa orang pribadi atau badan hukum atau badan usaha itu. Badan usaha. Nah, itu syarat subjektif itu dianggap setelah terpenuhi syarat tadi itu apabila dia sudah memulainya, Oke. memulai usahanya Mhm. atau memulai berdirinya. Oke. Nah, ini di sini penting. Karena kadang kita menganggap perusahaan tadi startnya itu sejak kita bikin akte. Oke, karena dalam pembuatan perusahaan atau badan usaha biasanya diawalinya dengan pembuatan akta ya itu di dia. notaris ya. Nah, di pajak ngelihatnya nggak begitu. Oke. Di pajak itu ngelihatnya antara mana yang lebih dulu terjadi. Oke. Bikin akte dulu Mhm. atau usaha dijalankan dulu. Oke, contohnya itu dua hal saya- yang berbeda ya. Nah, betul. Jadi saya sama Mas Rovo ini bikin firma gitu. Kita bikin firma nih, Pak. Tapi nggak pakai akte di hadapan notaris kan boleh kan gitu. Boleh, Ah, boleh. Jadi kita berdua bikin perjanjian Itu biasanya disebut dengan persekutuan perdata. itu dia. Gitu. Jadi ada persekutuan perdata, ada Iya. komanditer, ada PT dan sebagainya macamnya Siap. gitu. Jadi kita bikinnya PP ya Pak ya, persekutuan perdata ya. Kita iya. kita bikinnya firma ya. Bikin Kita nggak bikin firma apa-apa. untuk produksi sandal jepit sananya gitu kan. Mm-mm. Nah, di situ tuh menurut pajak syarat subjektifnya sudah startnya udah mulai gitu. Jadi dimulainya di situ ya. Mm-mm. Oke. Atau yang contoh kedua itu kita sebelum usaha dimulai kita bikin badan usaha atau badan hukum dulu di hadapan notaris gitu kan ya. Oke. Oke. Nah, jadi bikin akte di hadapan notaris. Nah, itu juga dianggap syarat subjektif terpenuhi Oke. untuk yang menjalankan usaha. Oke. Gitu. Untuk syarat objektif itu kalau untuk orang pribadi khususnya karyawan, Mhm. ya karyawan itu ketika penghasilan udah di atas PTKP. PTKP. Ah, PTKP itu objektif. apa sih Pak? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih tentang PTKP. Sorry. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi, nah kalau untuk yang melakukan usaha atau untuk badan hukum badan usaha itu nggak pakai batasan. Nah, Oke. Jadi kalau perusahaan baru berdiri, biarpun omsetnya belum ada gitu ya, Mhm. itu secara objektif udah terpenuhi. Oke. Nah itu Oke. jadi yang perlu kita pahami bahwasanya untuk penyebutan menjadi wajib pajak tadi Mhm. itu ada dua unsur tadi harus terpenuhi. Gitu, jadi Subjektif dan objektif. objektif. Oke. Jadi beda subjek pajak sama wajib pajak. Beda. Beda. Jadi Beda. tadi saya udah dewasa nih ya, Mhm. tapi belum punya penghasilan karena saya karyawan, itu saya belum disebut wajib pajak. Oke. Jadi saya cuman subjek pajak. Oke. Nah, jadi kalau masih disebut sebagai subjek pajak aja, itu kewajiban-kewajiban perpajakannya belum harus muncul? dilakukan. Belum muncul. Belum muncul ya? Oke, betul, Oke. belum muncul. Nah, segitu sehingga nanti mungkin relevan dengan obrolan kita karena kita mau ngomongin SPT ya. Ya, Itu kita salah mau satu bahas kewajiban Mhm. wajib pajak. Betul. Bukan kewajibannya si subjek subjek pajak. pajak gitu. Oke. Gitu. Itu mungkin. Jadi ada perbedaan ya Pak antara Mhm. subjek pajak, Mhm. objek pajak dengan juga wajib pajak gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang sudah merasa ataupun sudah terpenuhi tadi syarat objektif dan juga objektif, sorry, Subjektif, mhm. saya jadi balik-balik nih ngomongnya, subjektif dan juga objektif. Nah teman-teman itu memiliki kewajiban untuk membuat SPT atau surat pemberitahuan. Nah Oke, betul. Pak,
lalu yang saya juga ingin tahu gitu ya. Ya. Gimana sih Pak sebenarnya cara ataupun apa sih kewajiban saya dalam pembuatan SPT ini? Atau SPT juga Mhm, ada batasan tertentunya. Kalau tadi kan kita Bapak sudah menjelaskan tentang wajib pajak harus membuat SPT. Nah, mhm, mhm, apakah wajib pajak tertentu yang membuat mhm, SPT atau bagaimana Pak? Lalu SPT itu mhm. ada macamnya seperti apa sih Pak? Boleh mungkin dijelaskan Pak ini? Oke, 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 benar, benar. Jadi setelah kita menjadi wajib pajak itu sebagai kewajibannya itu Mhm. kalau di Indonesia khususnya ya, itu sebagian besar istilahnya sistemnya sistem pemungutannya secara self assessment. Self assessment. Self assessment. Selain self assessment ada official assessment Betul? dan ada withholding tax ya, Oke. gitu. Nah, jadi self assessment tuh self service ya. Jadi semuanya kita lakukan sendiri ya tuh. Kayak di ini ya, kayak di SPBU ya Pak. Soalnya gitu. Nah, jadi dalam hal ini kalau sama pajak berarti bayar sendiri, Bayar sendiri, ngitung sendiri, hitung sendiri. lapor SPT-nya sendiri. Jadi dimulainya dari kita. Betul, itu self Dimulai dari assessment. kita ya, self assessment. Oke. Gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai kita mau bayar pajak nunggu ditagih. Nah, gitu ya. Karena ada juga mungkin yang berpikir seperti itu ya Pak. Betul. Saya nggak pernah ditagih nih sama fiskus atau sama pemeriksa. Jadi saya nggak harus bayar pajak. Ternyata salah ya. Nah, itu dia. Karena sekarang apalagi ada yang lagi hot-hotnya itu kan online itu nggak ada pajaknya, yang ada offline. Oh, bukan nggak ada pajaknya, tapi itu self assessment saat ini yang aturan pajak itu self assessment. Oh Jadi maksud online maksud offline maksud sama aja. Bapak tadi pelaporan SPT-nya maksudnya. Pelaporan atau pembayarannya itu semuanya self assessment. Oke, Gitu. oke. Tapi memang ada yang withholding dari Mas ya. Oke. Nah, ada beberapa yang withholding, tapi sangat sedikit jenis penggunaan pajak di Indonesia yang menggunakan sistem withholding. Oke. Menggunakan official. Official assessment. Nah, Ya. jadi official itu, nah kalau official itu kebalikannya self assessment tadi ya. Hmm. Jadi kita kalau mau bayar pajak nunggu ditagih atau nunggu ada jumlah pajak yang keluar Oke. dari petugas pajak. Nah, Oke. simpelnya gitu. Oke. Nah, kayak contohnya itu PBB ya. PBB, Nah. Pajak Bumi dan Bangunan ya, yang Hmm. sekarang biasa kita kenal dengan PBB P2 atau PBB P3 ya Pak ya. Oke, cakep. Tapi kita nggak bahas PBB ya Pak hari itu ini ya. contoh untuk Contohnya sistem ya. pemungutan Oke, tadi. oke. Nah, tadi juga saya sebutkan satu lagi Pak withholding ya. Withholding. Withholding ini yang sistem pemungutan pajaknya itu pemenuhan kewajiban pajaknya itu kita melalui pihak ketiga. Oke, gimana tuh Pak? Nah, jadi contohnya ini saya kan kerja nih ya. Hmm. Kerja dapat penghasilan gaji itu gaji saya cukup besar ya sini ya. Sekitar hampir Di mana tuh Pak? Berapa? Oh, ya. 3 digit lah gitu. 3 digit ya. Belakangnya kan? Belakangnya gitu. Nah, itu kan penghasilan bagi saya, Siap. objek pajak gitu ya. Nah, itu bagaimana cara pemenuhan kewajiban pajak atas penghasilan saya tadi? Oke. Nah, itu dipotong oleh pemberinya. Oke. Itu withholding. Jadi saya memenuhi kewajiban pajak saya itu sebagian dilakukan oleh pemberi penghasilan tadi. Pemberi penghasilannya. Pihak ketiganya. Oke. Gitu. Jadi itu withholding tax. Nah, jadi ada self assessment, withholding tax dan official tadi ya. Official. Oke. Official assessment. Nih, ini kita perlu Harus awali. tahu juga ya Pak ya Iya, perihal karena ini. nanti kalau kita cerita tentang SPT itu salah satu yang perlu kita pahami dulu. Iya, betul. Karena kan nggak mungkin kita langsung ngisi SPT tanpa kita paham siapa yang memotong, siapa yang gitu ngisi dia. dan sebagainya macam ya kan Pak. Nah, tadi yang Gitu. withholding tax itu kan saya digaji terus saya dipotong oleh pemberi penghasilan. Betul. Nah, yang motong itu tuh wajib nyetorin ke negara kan, kas Fiskus, negara, betul. ke kas negara dan melaporkan ke negara Betul. dalam bentuk SPT tadi. Oke, Gitu. oke Pak. Kalau SPT sendiri ada tadi juga kita udah sedikit singgung ya Pak ya, ada SPT tahunan ya. Banyak salah kaprah juga orang bilangnya surat pemberitahuan tahunan gitu ya. Tapi kalau SPT sendiri itu apakah ada yang per masa atau per bulan apa gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Edi. Baik, terima kasih. Jadi SPT yang harus dilaporkan itu oleh wajib pajak ya. Sekarang kita nyebutnya wajib pajak. Wajib pajak. Itu memang ada yang harus dilaporkan setiap bulan. Oke. Ada yang setahun sekali. Oke. Jadi istilahnya itu kalau yang setiap bulan itu kita sebut SPT masa ya. Masa ya. Oke. Yang setahun sekali itu yang disebut SPT tahunan. Iya, gitu. Nah, di sini mungkin yang perlu kita ketahui itu SPT masa itu cukup banyak. Saat ini cukup banyak. Cukup banyak ya. Apa aja tuh Pak SPT masa? Nah, ada SPT masa PPh 21. PPh 21. Itu contohnya yang gaji itu yang dipotong pajaknya tuh. Oke. Itu SPT yang buat lapor namanya SPT PPh 21. Oke. Ada SPT PPh 22 ya. SPT 22 ada. SPT masa PPh 23. 23 ada. SPT masa PPh
pasal 4 ayat 2. Partai 2 final. Betul. SPT masa PP pasal 15. 15. Nah, itu. Juga ada Gitu. 26 ya juga ya Pak ya? 26 garing 26 ya. Garing 26. Kadang 26 tuh nempel sama si 21 gitu. Betul. Nempel sama 23. Betul. Gitu. Gitu. Oke, itu kurang lebih jadi yang ada yang dilaporkan bulanan, ada yang dilaporkan tahunan. Nah, Oke. di sini uniknya yang dilaporkan bulanan ini umumnya itu dilakukan oleh yang withholding tadi. Oke. Jadi Sama yang pemberi penghasilan tadi. Iya, betul. Pemberi penghasilan nanti pelaporannya itu Tiap bulan. gitu. Karena Betul. memang ada batasan waktunya ya. Nah, batasan waktu ini juga penting, Mas. Gimana tuh Pak kalau batasan waktunya? Nah, batasan waktu lapornya itu setiap bulan maksimal 20 hari ya dari bulan tersebut, maksimal 20 hari bulan berikutnya. Jadi kalau biasanya kita menyebutnya maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Itu lapornya. Maksimal pelaporannya. Betul. Jadi pelaporannya itu 20 hari setelah bulan itu. Setelah bulan itu atau setelah masa pajak itu. Setelah masa pajak. Oke. Nah, ini yang karena ini harus ini ya, maksudnya kita harus edukasi teman-teman juga, jangan sampai nanti ada keterlambatan juga, pasti ada sanksinya juga. Yang kedua, kadang kita nangkapnya dikirain SPT masa lapornya tanggal 20. Itu. Hati-hati ya. Itu tanggal ada juga kejadian seperti itu ya Pak ya. Iya, karena kadang kita ngomongnya kan lapor SPT masa maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kadang nangkapnya tanggal 20 tuh lapor SPT masa. Lapornya gitu ya gitu. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Itu maksimalnya ya gitu. Jadi tanggal 1 bulan berikutnya udah boleh gitu. Oke. Gitu. Jadi 20 hari ini dari berakhirnya masa pajak. Bukan tanggal 20 di bulan berikutnya. Exactly. Ya kan? Karena berbeda kan Pak, nanti pasti ada keterlambatan dan sebagainya macamnya yang nanti bisa ada potensi sanksi ya Pak ya. Oke, Pak Edi. Tadi kan kita udah bahas tentang SPT, subjek pajak, lalu wajib pajak. Tadi juga kita udah bahas sedikit tentang PPh dan sebagainya macamnya. Kalau sekarang saya mau sedikit push atau saya sedikit mau menggali tentang yang lagi rame juga nih Pak, ya, yang lagi seru juga nih tentang SPT unifikasi. Oke. Pak Edi, bisa nggak atau berikan kami sedikit gambaran tentang SPT unifikasi ini Pak? Silakan Pak. Jadi SPT unifikasi itu sendiri itu sebetulnya universal, unifikasi menyatukan gitu ya. Betul, setuju. Dari frasanya itu udah seperti itu ya, untuk menyatukan ya. Oke. Jadi tadi saya sempat nyebutin SPT masa ada beberapa jenis tadi ya. Betul. Ada 5 kalau nggak salah tuh ya. Betul. Nah, itu dengan nanti lahirnya atau dengan adanya SPT unifikasi ini, itu SPT yang dalam 5 jenis tadi bisa jadi kalau sebuah perusahaan nih ya, kita bayangin ya. Dia itu motong PPh 21, motong PPh pasal 23, memungut PPh pasal 22 juga. Kemudian dia motong pasal 15 juga, terus motong pasal 4 ayat 2 juga atau PPh final ya. Berarti dia harus lapor 5 SPT ini dalam sebulan. Betul. Gitu. Betul. 5 kali lapor. 5 kali gitu lapor. ya. Nah, ini ribet juga kan Pak. Nah, itu paling tidak kan jadi ada 3 hal di sini yang mungkin biasa diperhatikan ketika kita akan merubah sebuah sistem ya. Itu waktu, biaya dan prosedur. Nah, ini di sini yang mungkin perlu kita garis bawahi. SPT unifikasi ini menyatukan dari 5 SPT tadi. Nah, kita bayangkan di situ 3-3-nya tadi kena tuh. Waktu lebih singkat, biaya apalagi kan. Nah, kemudian prosedurnya juga lebih singkat. Kenapa? Prosedur itu bisa dipangkas kalau sekarang di zaman era 4.0 ya. Itu menggunakan online. Setuju Pak. Iya. Karena semuanya serba online ya, termasuk platform yang kita gunakan ini ya Pak. Betul. Nah, nyaris dengan online itu jadi kursi antrian jadi nggak ada. Gitu. Dulu coba Anda mungkin kalau yang Mas lahir milenial ya, kalau saya mungkin kolonial nih. Jadi itu saya bisa pernah mengalami ya, setiap tanggal 20 gitu ya. Manual lapor SPT, itu antrian sampai di luar kantor KPP. Di luar kantor, di luar gedung ya. Betul. Nah, kalau lagi nasibnya bagus tuh Mas. Iya Pak. Ada yang berbaik hati terus boleh nitip. Gitu ya. Boleh nitip nih. Tapi teman-teman harus tetap tertib ya. Maksudnya nitipnya nitip parkir kali ya Pak. Nitip nomor antrian gitu. Gitu ya. Karena dulu memang satu orang boleh ngantri sampai 5 SPT gitu kan. Ada KPP yang seperti itu. Betul. Nah, ini kalau dengan cara unifikasi ini dengan cara online ini itu sudah nggak ada. Udah nggak ada. Sudah nggak ada. Berarti prosedurnya memang dipotong. Jadi secara prosedural juga memang dipermudah ya Pak ya. Jadi waktu simpel, waktu lebih. Terus prosedur juga, apalagi biaya. Dulu kalau kita datang itu kan minimal kita
naik kendaraan gitu Betul. kan. Sekarang kita cukup ada pulsa, ada online aja kan bisa. Cukup Ada ya Pak ya. internet itu kan, Betul. Jadi sepanjang kuotanya ada ya gitu. jadi Gitu. memang pelaporan terhadap eh, PPH atau di SPT unifikasi Unifikasi, ini juga banyak sekali dampak baiknya ya Pak ya. iya benar, Secara prosedural, secara waktu dan juga biaya tadi, biaya juga gitu ya. iya, Ini juga berkaitan juga dengan berbagai macam kebijakan pemerintah ya. Salah satunya juga sekarang kan ada PPKM dan sebagainya macamnya. Jadi apalagi juga dengan juga pas banget itu, betul, juga menghindari kerumunan juga dan sebagainya macamnya. iya. Oke, Ya, jadi kalau kita lihat tuh latar belakang dari adanya SPT unifikasi ini salah satu adalah kemudahan, kemudahan. Oke, iya, kemudahan kemudian di sini kan mudah ya pasti ya. setuju. Dari 5 SPT terus kita gabung jadi satu, jadi cukup ngisi satu formulir untuk 5 SPT Betul. gitu kan. Betul. Kemudian kepastian hukum Mas. Gimana tuh Pak kepastian Kepastian hukumnya? hukum di sini nanti SPT masa itu kan terjadi karena kita memotong pajak ya kan Iya. ke orang lain. Contohnya tadi saya seorang karyawan atau pemberi jasa gitu pada saat dibayar jasa yang tadi kan dipotong. Mm-mm. Yang oleh pemberi atau perusahaan withholding tax tadi akan di store dan dilapor. Nah, pembuatan bukti potong ini Oke. gitu, itu nomornya ini tidak seperti sebelumnya. Jadi nomornya ini nanti akan terstandarisasi. Oke. Jadi tergenerate melalui bukan aplikasi ya, ini SPT unifikasi tadi. Oke. Jadi SPT unifikasi ini juga berfungsi untuk membuat bukti potong pajaknya tadi. Jadi selain untuk SPT, bukti Mm-mm. potongnya juga ada di dalam Di situ. Betul. Berarti Nah, semakin mudah ya Pak ya? itu dia nomornya itu langsung muncul, tergenerate langsung. Oke. Kalau dulu tuh nomor Menarik, itu menarik. kita create sendiri, wajib Iya. pajak create sendiri. Iya. Nah, coba Anda bayangkan kalau saya lagi punya teman mau seandainya ini andai-andai ya, Iya, analogi ya. analogi. Nah, ini Mas Rofu ini akhir tahunnya itu pajaknya gede gitu. Oke. Ah, Amin. iya. Terus waktu mau bayar tapi uangnya nggak ada. Gitu kan. Nah, ini amit-amit kalau ini. Nah, terus datang saya. Kan bukti potong ini berfungsi sebagai pengurang atau kredit pajak Betul, ya kan gitu. betul. Karena kita bisa membuat nomor sendiri, Mm-mm. ya kan saya bikin aja terus saya kasih. Oke. Nah, itu mungkin bisa dibilang loophole ya. Iya. Jadi bisa aja untuk mengurangi pajak teman kita terbitin bukti potong, toto jadi lebih kecil kan pajak terutang akhir Betul. tahunnya. Dan itu yang kurang sebenarnya bayarnya. nggak boleh kan? Kriminal seperti ini, itu. kriminal ini. Itu Ya, tidak boleh. betul, nggak boleh. Ini yang tidak boleh gitu ya. Betul, tidak Nah, ini boleh. dengan adanya SPT unifikasi ini dengan nomor yang di-generate tadi kan kita nggak bisa itu membuat bukti potong. Jadi bukti potong yang saya bikin sendiri itu nggak bakal bisa dipakai untuk kredit pajak. Oke, berarti Gitu. ini saya teringat sedikit tentang PPN sih, tentang faktur pajak PPN dulu juga sempat ramai booming juga tuh, kan. ada berita itu kan. Betul. Faktur pajak yang dikreditkan, faktur pajak fiktif ya. Iya, faktur pajak yang fiktif gitu kan, itu juga berkaitan juga kan dengan Iya. dengan pelaporannya juga, dan mungkin apa yang dicanangkan pemerintah melalui SPT unifikasi ini juga untuk memberikan pendapatan yang lebih besar terhadap negara pasti. kan Pak, dan juga untuk mendukung kemajuan negara serta kepatuhan pajak bagi wajib pajak ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, selain itu yang melatar belakangi di sini adalah akurasi dan validasi karena dia melalui web service ya. Oke. Ya, Karena jadi- semuanya udah online ya Pak ya. Iya, online. Oke. Terus itu dia juga one stop service ya, One stop service. Heeh. Oke. gitu. Jadi saya bilang ini termasuk terobosan yang luar biasa. Luar biasa sih. Menurut saya ini sangat memudahkan wajib pajak dan juga bisa membantu negara juga lebih mendapatkan banyak income ya Pak ya, Iya, untuk betul. pembangunan negara itu sendiri gitu teman-teman. Iya. Oke. Lalu Pak, apakah SPT unifikasi ini boleh untuk orang pribadi ataukah bagaimana Pak? Ini yang menarik. Jadi sepanjang dia wajib pajak nih ya, kita udah tahu tadi definisi wajib pajak, dan dia itu memberikan penghasilan dan dia menjadi pemotong, Oke. gitu. Itu kedepannya nah ini wajib. Oke. Tapi untuk sementara Untuk karena sementara ini gimana nih ini Pak? barang baru biasa gitu ya. Iya. Kita pemerintah menguji cobakan terhadap WP-WP tertentu. Oke, yaitu Gitu. ada di dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak ya Pak ya, Betul. PDJP 22 2019 kalau saya nggak salah. Ya 23 ya kalau Iya, salah. kalau saya nggak salah 20 2019 nih. Nanti mungkin teman-teman bisa cek kembali ya. Gitu. Jadi memang SPT unifikasi ini
rencananya atau di kemudian hari akan dibuat untuk seluruh wajib pajak di Yap. Indonesia ya Pak ya. Untuk sementara ini masih beberapa saja ya mungkin dan karena pertimbangan infrastruktur sih, betul, bisa jadi setuju. itu. Setuju. Oke, Gitu. Pak Edi, Mhm. saya ingin menyimpulkan sedikit Oke. tentang pembahasan kita hari ini dan pembahasan ini sangat menarik Pak. Dari tadi kita SPT dan sekarang tadi kita membahas tentang SPT unifikasi. Yang bisa saya tangkap dari pembahasan kita hari ini, SPT unifikasi ini memberikan kemudahan ya teman-teman. Memberikan kemudahan dari pelaporan wajib pajak atau teman-teman yang sudah menjadi wajib pajak. Sehingga nggak perlu takut nih teman-teman ketika mau melaporkan SPT unifikasi karena sudah diatur juga di peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan juga tadi ada juga di peraturan lainnya ya seperti PMK dan sebagainya macamnya. Jadi pelaporan SPT unifikasi ini harus diterima ya Pak ya, harus diterima Yap. sama masyarakat ya. Jadi nggak boleh, waduh saya nggak mau nih bikin SPT unifikasi karena itu kan untuk mendukung kemajuan dan juga kepatuhan teman-teman semua sebagai wajib pajak dalam pelaporan di perpajakan atau di Indonesia. Dan mungkin nambahin sedikit Mas. Boleh Jadi Pak. salah satu urgensinya, kepentingnya itu gini, kita itu kan kalau nanti kredit pajak kita banyak, gitu ya, terus pajak terutang akhir tahunnya lebih sedikit dibanding kredit pajak kan lebih bayar ya. Betul, lebih bayar. Itu kan kadang sejauh ini kita masih kayak resisten dengan istilah restitusi. Betul. Nah ini harapannya ke depan ini dengan adanya unifikasi SPT masa ini, itu kredit pajaknya kan langsung terpopulated muncul di SPT kita. Oke. Nah harapannya itu akan mempermudah kita untuk melakukan restitusi tadi. Betul. Nah itu harapan saya. Salah satunya tujuannya itu. Setuju Pak, setuju. Dan juga memudahkan juga pemeriksa ya. Selain memudahkan kita, memudahkan juga pemeriksa. Jadi fair kan? Fair, trustnya timbul di situ. Ya. Setuju Kan Pak. sebetulnya pemeriksaan itu kalau tujuannya trust tadi kan. Betul. Kepatuhan supaya kalau trustnya udah ada pasti dia patuh. Setuju Pak. Oke. Pak Edi, thank you banget Pak. Oke. Pembahasan kita menarik sekali di episode kedua ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Teman-teman, sekian episode kedua dari Tax Some Talks with your host Rofolin John. Dan teman-teman jangan lupa untuk menonton di YouTube dan juga Spotify karena kita on demand dan saksikan episode Tax Some Talks di kemudian hari. Terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sama-sama.